Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang seseorang yang mencari ayahnya yang hilang di tengah hutan. Dan saat pencarian, orang ini menemukan sebuah masjid di tengah hutan dan numpang sholat di masjid tersebut. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini? Simak cerita selengkapnya. Sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Sholat di Masjid Tengah Hutan, Kalimantan Timur. Syahdan, ketika itu saya tersesat dalam hutan Hegemoki, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kala itu saya masuk hutan menyeramkan untuk mencari ayahku yang hilang selama 10 hari ketika ia berburu babi hutan di hutan Hegemoki. Di luar dugaan, saya menemukan sebuah masjid besar berwarna hijau muda yang dihuni banyak laki-laki berkopiah yang sedang melaksanakan pengajian bersama. Mulanya saya bingung, pikirku bagaimana sanggup di tengah hutan belantara yang lebat dan sunyi itu ada masjid yang begitu besar dan bagus. Tapi batinku, mungkin sanggup saja ada kampung atau kompleks pengelolaan migas ada di akrab situ. Analisaku, masjid itu sanggup saja dibangun di dalam hutan biar tidak saling bersentuhan dengan rumah warga, sehingga masjid itu menjadi lebih sakral. Masjid yang lengkap dengan toilet, gudang keranda, WC dan keran air wudhu yang manis di situ. Bahkan terdapat 2 toilet, yang satu bertuliskan khusus untuk laki-laki, yang satu lagi untuk perempuan. Dan saya melaksanakan buang hajat di tempat perempuan. Kemudian sesudah itu mengambil air sembahyang, juga di dalam toilet perempuan itu juga. Mobil Jeep C7 warna kuning milikku, kuparkir di depan masjid, lalu saya segera menuju toilet dan melaksanakan buang hajat kecil. Setelah itu naik ke lantai 2 masjid untuk sembahyang Isya, sementara di lantai 1 nampaknya menjadi aula, tempat resepsi atau tempat pertemuan warga, bukan ruang untuk sholat. Saat itu saya akan melaksanakan sholat Isya. Maka itu saya naik ke lantai 2, lantai di mana diatur sebagai tempat sembahyang berjamaah. Jam sudah memperlihatkan pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah, yang berarti saya tidak sanggup lagi ikut sembahyang Isya berjamaah, di mana hal ini biasa saya lakukan di setiap masjid di mana saya berhenti. Aku menentukan berdiri sholat di pojok belakang kiri, shaf kepingan wanita. Aku menggunakan mukena milik masjid dan sendirian sholat Isya. Alasannya yakni tidak ada perempuan di batas kain hijau itu. Di lantai 2 masjid yang berjulukan Masjid Al-Jin itu, saya tidak memperhatikan pengajian apa yang dilakukan bapak-bapak di depan. Namun saya mendengar lamat-lamat di telingaku, mereka membaca Al-Quran surat Al-Baqarah. Udara di dalam ruang masjid sangat dingin. Padahal dikala saya menggunakan mukena, udaranya hanya sejuk. Ya, pada mulanya cukup terasa sejuk, tapi makin lama makin dingin. Dengan konsentrasi penuh saya menunduk menghadap Allah dengan 100% berserah diri. Pada waktu dikala tahiyat awal, waktu itu tubuhku saya rasakan menggigil, cuek sekali. Dan pada tahiyat final dan 4 rakaat itu, tubuhku makin menggigil kedinginan. Aneh sekali, padahal di masjid hijau itu tak ada air condition atau AC. Rasanya angin AC begitu deras dan saya sangat kedinginan. Setelah saya menutup sholat isyaku dengan salam dan mengusap mukaku, tubuhku makin menggigil dan saya segera berdiri sebelum sempat berdoa. Kulepaskan mukena pinjaman itu dan saya menggunakan jaket. Namun alangkah terkejutnya saya begitu melihat kebarisan para laki-laki yang tadinya sedang membaca Al-Quran menghilang semuanya. Para lelaki yang tadinya berjumlah puluhan, sekarang tak ada satupun yang tersisa. Keadaan dalam masjid sepi, sunyi, dan hanya ada saya sendirian di dalam tempat ibadah umat beragama Islam itu. Lah, kemana mereka yang sedang mengaji tadi? Batinku. Aku segera membenahi mukena di tempat semula. Kemudian saya buru-buru keluar masjid untuk melihat kemana orang yang rame-rame mengaji tadi. Barangkali saja pikirku mereka sedang berada di halaman masjid menuju pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata mereka memang tidak ada lagi di masjid. Mereka raib
menghilang secara gaib. Aku segera menuju mobilku yang terparkir di halaman. Aku segera masuk kendaraan beroda 4 dan menstarter kendaraanku untuk menghidupkan mesin. Aneh, mesin kendaraan beroda 4 itu tidak mau menyala. Starter berbunyi, tapi mesin tidak mau hidup. Setelah saya melihat kembali ke arah masjid, duh Gusti, ternyata masjid itu tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah hutan belantara, pohon kayu sengon, dan pohon mahoni rimbun di tempat adanya masjid tadi. Saat itu barulah saya tersadar bahwa masjid tempat saya sholat itu bukanlah masjid biasa, tapi masjid jin, dan pikirku, pantas saja nama masjid itu Masjid Al-Jin. Rupanya saya telah masuk dalam masjid dan saya telah melaksanakan sembahyang di situ. Yang kulihat terakhir itu hanyalah hutan lebat, banyak pohon rimbun dengan batang kayu serta akar yang besar, usia ribuan tahun. Batinku menjadi gamang, cemas, dan takut melihat kenyataan itu. Namun mobilku tetap mogok, tidak sanggup dihidupkan dan tidak sanggup jalan. Dalam keadaan gundah gulana itu, saya masuk ke dalam mobilku dan menutup semua jendela beling dan menekan sentral lock. Malam itu yakni malam Jumat Kliwon, 18 Maret 2011, malam yang wingit dan menakutkan. Dalam keadaan remang-remang dan bias sinar rembulan malam, saya melihat ada seorang laki-laki mendekati mobilku yang mogok. Pria itu saya kenal betul, alasannya yakni dialah ayahku yang hilang 10 hari yang lalu. Ayahku Hamid Suryadi 67 tahun, papaku menenteng senjata berburu dan mendekatiku. Aku membuka pintu dan memeluk ayahku yang saya cari-cari di hutan tempat berburu babi itu. Ayahku memelukku dengan erat dan pribadi mengajak saya pulang, pergi buru-buru meninggalkan kayu-kayu rentak itu. Kini ayahku yang menyetir dan menstarter CI7ku. Alhamdulillah, begitu ayahku yang menghidupkan mesin mobilku langsung hidup dan kami buru-buru kabur meninggalkan area kayu tua. Arkian, ternyata tempat kayu-kayu rentak umur ribuan tahun itu tempat masjid jin berdiri, dan ayahku ternyata masuk ke alam jin dan tinggal di Masjid Al-Jin itu selama 10 hari. Bahkan pada saat saya sholat, ayahku ikut pengajian bersama puluhan orang lain di Masjid Al-Jin, dan ayahku bertahan hidup dengan makanan tunjangan jin. Papa terjebak masuk ke alam jin dikala berburu. 2 sobat papa masih di alam jin itu, dan papa akan memanggil kiai sakti di kota untuk menyelamatkan Pak Mamat, Pak Herman yang masih berada dalam tawanan. Papa sanggup terbebaskan, alasannya yakni engkau sholat di masjid itu. Raja jin berbingga membebaskan papa, alasannya yakni beliau tahu bahwa yang sedang sholat yakni anak papa, dan engkaulah yang menyelamatkan papa sanggup keluar dari alam jin itu, desis papaku. Kini saya telah menemukan orang tuaku yang sangat kusayangi dan saya cintai. Ayahku sudah kembali ke rumah, dan kami berbahagia berkumpul lagi. Namun masih ada tanggung jawab kami. Kami harus kembali ke kayu rentak untuk menyelamatkan Pak Mamat dan Pak Herman yang masih dalam genggaman bangsa jin muslim itu yang murka. Alasannya yakni pemburu-pemburu masuk ke wilayah mereka tanpa izin. Belakangan, saya dan Papa bersiap untuk kembali ke tempat itu bersama Kiai Haji Syarqawi Ahmadi, 68 tahun. Kiai mahir jin yang akan menyelamatkan Pak Herman dan Pak Mamat yang masih berada di dalam tawanan bangsa jin Islam yang gotong royong baik kebijaksanaan tersebut. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.